Assalamualaikum, saya ingin bertanya, kalau jual beli saham seluruhnya, nama saya Arfianti dari Kabupaten Cirebon. Saya mau tanya, kalau jual beli saham seluruhnya, apakah harus ada pemberitahuan di koran? Itu aja Pak, makasih. Buat Pak Dodi. Saya. Ya udah ya. Udah aman. Iya. Itu maksudnya akuisisi sebenarnya. Ya. Ya, di take over semua kan. Nah, tapi prinsipnya Bapak Ibu harus prinsip dua pemegang saham itu ya, jangan dilupakan. Kalau kita bicara asas publisitas, ya ada proses akuisisi harus diumumkan. Ada di dalam ketentuan undang-undang ya, Undang-Undang 40 2007. Jadi artinya hal-hal seperti ini harus kita kuasai secara teknis. Mungkin kepada Pak Wahab, kapan ada waktu lebih kita spesifikkan mengenai PT, tata caranya, itu perlu itu ya. Apalagi ALB-nya itu juga perlu. Tadi karena Undang-Undang 40 2007 salah satu modal kita buka kantor itu nanti, ya kan? Nah itu banyak sekali hal-hal teknis yang harus kita kuasai. Itu baru lex generalis itu. Belum nanti kalau kita ada PT PMA, ya, undang-undangnya ada khusus. Belum kalau kita udah bicara apalagi kalau IPO, ya. Nah itu tidak tertutup kemungkinan. Sekarang Kabupaten Bekasi misalnya, perusahaan-perusahaan IPO sudah mulai menggunakan notaris Kabupaten Bekasi, ada itu bisa. Tapi harus di pasar modal ya, terdaftar di pasar modal, gitu ya. Jadi mekanisme jangan diabaikan itu ya, asas publisitas. Dan satu hal ya, kalau udah bicara akuisisi, itu yang saya katakan, kita kerjasama secara profesional dengan profesi-profesi lain itu harus kita optimalkan. Apa? Yang auditing tentang keuangan perseroan itu siapa? Akuntan publik, ya kan? Nah, itu. Tadi kita bahas di awal yang namanya nilai saham di atas harga pari. Nilai saham tertulisnya 1 juta rupiah per lembar saham, faktanya nilai perseroan itu 10 kali lipat, ya kan? Jadi nilainya 10 juta sebagai lembar saham. Nampak di mana itu? Nah, itu harus kita perhatikan. Publisitas harus dilakukan dalam rangka apa? Kepentingan kreditur, ya kan? Nah, kalau kita Bapak Ibu yang notaris sering akad kredit dengan bank, ada suatu klausul dalam perjanjian kredit itu yang namanya cedera janji adalah apa? Mengalihkan kepemilikan saham kepada pihak lain tanpa persetujuan dari kreditur. Nah, itu hati-hati. Inilah hal-hal yang saya katakan tadi, pasal 15 ayat 2 huruf E, penyuluhan hukum. Ya, kita harus paham benar. Jadi sering-sering kali kita ikut bikin acara di Pemda, refresh lagi, terus kita perdalam lagi, kita diskusi lagi hal seperti ini. Perlu. Sementara ini juga Bapak Ibu yang sudah notaris, jangan ragu-ragu kontak kita ya. Karena kita bisa saling bertukar pengetahuan. Ada yang jago IPO, ada yang jago PMA, ada yang jago masalah PT. Kita semua rata-rata nggak berilmu kok ya, saling diskusi lah kita. Bahkan juga banyak belajar dari Pak Wahab. Ya, banyak kita saling diskusi. Kira-kira gitu Ibu ya. Terima kasih. Selanjutnya, ya, kan Bapak disebutkan nama dan dituliskan kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Setiono dari Notaris Majalengka. Di sini saya ingin bertanya secara umum terkait pembuatan akta yang sudah sesuai prosedur dan dikuatkan dengan sidik jari. Tetapi ada para pihak yang mengingkari dari tanda tangan dengan tidak berhadapan langsung dengan notaris. Nah, di sini tanggapannya bagaimana? Saya ingin bertanya kepada Pak Dodi. Terima kasih. Salah. Jadi saya enak di sini. Iya, fenomena itu banyak sekali ya. Jadi itu tadi yang verleden tadi ya. Jadi ketentuan UU JN dan UU JMP ya. Undang-Undang 30 2004 dan Undang-Undang 2014 jangan sampai terabaikan. Karena itu perlindungan hukum kita di sana. Ya, perlindungan itu harus. Bahkan pahit-pahit kata tadi ada istilah TTDJ ya. TTDJ itu katanya tanda tangan di Jakarta untuk yang di luar wilayah. Kan ke Western tadi jabatan, wilayah jabatan. Kalau ke Western itu kita itu maksudnya wilayah Jawa Barat. Mau tanda tangan di Tasikmalaya, mau tanda tangan di Cirebon, di Bekasi, di Depok, boleh. Sepanjang tidak berturut-turut. Kan gitu aturan mainnya ya. Bisa. Nah, di hadapan 2 orang saksi, ditantang secara berturutan, dan itu harus kita lakukan, ya kan? Nah, bagaimana kalau sekarang ada penyangkalan? Banyak itu.
Pak Arsyono, banyak itu, ya. Kalau boleh saya cerita di sini, ada seorang, bukan seorang, ya, korporasi loh. Korporasi selaku debitur dengan utang sampai 1,5 triliun, nyangkal tanda tangan di hadapan notaris. Nyangkal dia. Kenapa? Itu ada upaya-upaya yang dilakukan oleh mereka untuk yang namanya buying time, ya. Karena dia mau dieksekusi jaminannya sama kreditur. Nah, resiko-resiko itu harus kita hadapi. Kemungkinan besar terjadi. Kita tidak bisa menafikan niat-niat apa di balik itu, ya. Pasti semua ada niat. Pasti semua itu ada maksud. Dia upayakan melalui pidananya supaya dia ada alasan, supaya tidak ada proses lelang subjek jaminan. Itu terjadi. Nanti kebetulan saya juga pejabat lelang, ya. Itu ada PMK 213 di sana. Ya, Peraturan Menteri Keuangan tentang mekanisme lelang. Salah satunya adalah lelang dapat dibatalkan kalau ada kejadian pidana, contohnya gitu. Dimunculkan sama dia. Tapi yang notaris yang bersangkutan sudah validnya benar. Nah, itulah fungsi dari NKNW tadi salah satunya. Ya. Jadi aparat penegak hukum nggak bisa sembarangan. Jadi Anda jangan mau intervensi, ya. Jangan mau intervensi. Jadi juga rahasia aja ya Bapak Ibu, ya. Tapi rahasia tapi terbuka, ya. Nomor HP saya itu sudah di apa istilahnya sekarang itu disadap. Iya, disadap. Jadi mohon maaf ya kalau mau konsultasi diskusi sama saya lebih baik ketemu langsung aja gitu, ya. Kalau pakai darah betul, ya. Ya karena mereka banyak yang sebel juga. Gitu, ya. Karena kan butuh tadi masih tingkat penyelidikan, butuh alat bukti terkait dengan proses memasuk ke pidananya. Notaris dipanggil duluan, nggak bisa, tunggu dulu. Gitu, ya. Nah tadi, jadi kalau udah diuji kita udah benar, kalau semuanya benar, pasti ditolak, ya. Pasti ditolak. Karena di PMK 217 tadi ada di Permen Kumham 17 kan jelas tadi. Apa unsur pidananya yang ada dalam pembuatan akte itu harus diuji oleh NKNW, ya. Nah, tapi nanti kalau sudah masuk ke tahap penyidikan, ya, dan ternyata gelar perkara itu tidak pidananya terjadi dan dia membutuhkan alat bukti tadi yang ada di notaris, nah itu kita bicara yang namanya pro justisia, ya. Ternyata dia dalam proses penyidikan dan gelar perkara terpenuhi unsur 263 dan 266 misalnya. Oh tadi tanda tangannya dipalsukan, ada. Apa contohnya? Nah ini pasangan kawan kawin bukan dipalsukan, difigurkan, ya. Itu banyak kejadian pasangan kawan kawin. Kita kalau kejadian kredit misalnya, ya, akad syariah itu kan kawan kawin harus ikut tanda tangan istri atau suami. Nah itu kadang-kadang si suami lagi ribut sama istrinya, ya. Gak diajak-ajak istrinya, tapi ada figur. Nah, sering kita biasanya begitu dalam proses pemeriksaan. Coba buktikan dulu penyidik. Apa masalahnya? Oh, ini ada pidananya, Pak. Gitu kan? Apa pidananya? Ternyata istri yang hadir di situ adalah figur. Terjadi. KTP-nya sama, semua lengkap. Tapi dalam proses penyidikan pidana kan material tadi, ya. Dicek semua. Ternyata istri yang sebenarnya mengatakan tidak pernah tanda tangan, betul. Itu perlu kita uji tanda tangannya itu. Oh iya, setuju. Nah itulah, ya. Tadi mau sidik jari, mau tanda tangan, perlu diuji. Kejadian kemarin, ternyata akhirnya notarisnya ngaku, mohon maaf, iya bukan saya yang tanda tanganin. Tuh, karena apa? Dia percaya sama tetangganya, percaya minta saya serahkan ke tetangga saya. KTP-nya ada, semua ada. Ternyata bukan anak atau ahli waris yang sebenarnya. Itu kejadian. Hati-hati, ya. Jadi tadi Pak Wahab sampaikan, nyawa kita itu diminutan, dokumennya, wakafnya, semua tuh sidik jari itu nyawa kita. Kita harus jamin, pastikan bahwa itu memang benar tanda tangan bersangkutan. Kalau kemudian terjadi upaya pidana seperti tadi, kita kan tidak bisa menguji juga karena formil, ya, bahwa benar binti fulan ini adalah istri yang sebenarnya. Nah, itu. Ekstrim mau saya katakan sekarang. Ini sering menjadi pertanyaan. Bapak Ibu sebagai notaris, kemudian menghadap seorang nasabah atau nasabah bank syariah misalnya, dengan membawa istri, mohon maaf, bercadar. Bapak notaris ceritanya nih, apa yang harus Anda lakukan? Bisa nggak? Ayo, jadi ini pertanyaan kuliah ini. Ayo, Anda notarisnya bank syariah, nasabahnya seorang bapak dengan membawa istri, dia bercadar. Anda sebagai notaris dikatakan harus mengenal bagaimana.
Pak Purwo berarti ya. Masih ingat nggak saksi pengenal? Ya kan? Nah, itu. Kalau ada keraguan dari kita, hadirkan saksi pengenal. 2 saksi pengenal, ingat nggak? UJN, UJNP, ada kan? Laksanakan itu. Ya, karena nggak mungkin Anda KTP-nya ini ibu benar. Mohon maaf ya, bukan muslim kan? Misalnya. Nah, ini praktek ada terjadi. Tapi bagaimana kita memastikan bahwa hadir dalam hadapan kita adalah yang bersangkutan? Itu salah satu upaya. Undang-undang sudah jelas secara formil kasih kesempatan dengan mekanisme saksi pengenal, ya kan? Nah, itu kira-kira. Wah, panjang nggak bisa ya. Saya kembali ya, terima kasih. Saya tambahin ya, Mas siapa tadi? Ridho dari Jaleka ya. Jadi kalau Pak Dodi stressingnya di pasal 66 UJN itu dalam kaitannya dengan penegak hukum ya. Nah dari Majelis Pengawas Notaris dari MPW memang banyak ya pengaduan yang mereka ingkar terhadap apa yang sudah ditandatangani cap jempol. Cap jempol itu kan perintah UJN kan. Nah kenapa ada perintah UJN itu? Karena dulu banyak yang mengakuin itu bukan tanda tangan saya alasannya. Makanya sekarang ditambah cap jempol. Ada yang cap jempol kanan saja, ada yang jempol kiri kanan, ada yang 10 jari juga, kayak bayi gitu ya. Nah itu asal usulnya cap jempol itu untuk itu Pak. Nah kemudian sekarang ditambah foto. Nah makanya kalau di MPW itu sepanjang di pasal 15, 16, 17 tadi sudah mengikuti, itu kan, minuta ada dan lain sebagainya, kita pertahankan MPW itu bahwa karena justru lapor ke MPD ke MPW itu merupakan pintu masuk ke arah pidana nanti. Jadi kalau dinyatakan bersalah tidak memenuhi apa yang diperintahkan UJN dalam membuat akta, itu menjadi pintu masuk untuk ke proses pidana. Jadi Bapak Ibu kalau sudah mengikuti aturan di dalam UJN nggak usah takut. Tapi kata Pak Rudi tadi kalau memang terjadi bahwa ada unsur pidana, misalnya istrinya bawa yang istri pinjaman, ya. Ada istri pinjaman, maksudnya itu bukan istri yang sebenarnya. Istri malam doang kali Pak. Ya, Khusus malam. Itu bisa saja, tetapi polisi harus mendalilkan dalam gelar perkara oleh MKNW. Itu tenang aja pokoknya. Sepanjang isi akta, saya pernah kasus juga dari Majalengka gitu kan. Begitu kita klarifikasi, jadi notarisnya itu kasusnya masalah tanah ya, masalah itu ribet juga akhirnya. Tapi akhirnya kita klarifikasi semua. Kita MPW tetap akan memperhatikan apa yang di dalam UJN. Sudah dilaksanakan belum sama notaris? Mekanismenya, prosedurnya, gitu kan? Pembacaan dan lain sebagainya. Yang jadi masalah itu Pak, yang bikin Bapak Ibu deg-degan itu karena nggak ngikutin prosedur.